"Bau apa ini?" teriak cucu perempuan pendiri perusahaan Benz Jerman saat ia melangkahkan kaki ke dalam MRT Jakarta. Wajahnya pucat pasi. Mereka mengira akan disambut oleh keramaian dan ketidakteraturan negara berkembang yang menjengkelkan. Namun, apa yang disaksikan oleh gadis jenius ber-IQ 148 itu adalah kenyataan Indonesia yang begitu mengejutkan, sebuah kebenaran yang telah lama hilang dari tanah airnya, Jerman. Sebelum keberangkatan mereka, para siswa dari sekolah paling elit masih mengejek Indonesia sebagai negara agraris. Mengapa? Sesaat sebelum kembali ke tanah air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mereka justru menangis tersedu-sedu, mengakui bahwa Indonesia lah standar dunia. Inilah kisah perjalanan studi 6 hari yang mengguncang kaum muda Jerman dan membuat geger berbagai acara berita, memicu gelombang keinginan untuk bermigrasi ke Indonesia. Mari kita ungkap keajaiban selama 6 hari itu. Para siswa dari sekolah elit Jerman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk perjalanan studi 7 hari di Indonesia. Berita yang tak terduga disiarkan di saluran berita sore Jerman. Cucu pendiri perusahaan Benz Jerman, beserta para siswa dari sekolah paling bergengsi, akan melakukan perjalanan studi ke Indonesia. Sebelum berangkat, mereka meremehkan Indonesia, berkata, "Indonesia? Bukankah itu masih negara pertanian?" Bau terasinya pasti menyengat. Bahkan, para orang tua secara terang-terangan menertawakan bahasa Indonesia itu aneh. Ada banyak negara maju lainnya, namun hanya seminggu kemudian, para siswa yang angkuh itu menangis di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mengaku hal-hal yang tidak ada di negara kami justru menjadi dasar di Indonesia. Konon, akibat peristiwa ini, persentase warga Jerman yang ingin bermigrasi ke Indonesia meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Sekarang, mari kita ungkap keseluruhan perjalanan studi 6 hari para siswa dari sekolah bergengsi Jerman ini. Sebelum memulai cerita, mohon dukung kami dengan subscribe dan like untuk membantu pembuatan video ini. Saya berterima kasih kepada semua penonton yang telah mendampingi saya selama ini dan berharap kalian semua sehat dan bahagia hingga akhir tahun. Jika Anda mendukung Indonesia, silakan tinggalkan komentar Indonesia Jaya di kolom komentar. Saya Clara von Schmidt. Tahun ini saya berusia 18 tahun. Saya bersekolah di International School di Berlin dan berencana masuk Universitas Oxford beberapa bulan lagi. Kakek saya mengelola salah satu perusahaan suku cadang mobil terkemuka di Jerman dan ayah saya adalah direktur di perusahaan tersebut. Ibu saya, mantan diplomat, kini menjadi konsultan hukum internasional. Sejak kecil, saya belajar 5 bahasa dan mencapai skor IQ 148. Ini bukan menyombongkan diri, melainkan fakta. Saya yakin bahwa saya menerima pendidikan berstandar Eropa tertinggi. Saya tidak pernah bermimpi akan membuat pengakuan seperti ini. Itu adalah suatu sore yang cerah di bulan Mei. Kepala sekolah memanggil semua siswa ke aula. Ada pengumuman penting yang akan disampaikan. Saat saya duduk dan berbisik dengan teman-teman, kepala sekolah naik ke panggung dengan gagah. Saya akan mengumumkan tujuan perjalanan studi tahun ini. Itu adalah Indonesia, Jakarta. Seketika aula menjadi hening. Lalu riuh rendah mulai terdengar. Saya tidak percaya. Indonesia, saya adalah perwakilan kelas. Jadi saya segera mengangkat tangan dan berdiri. Bapak Kepala Sekolah, mohon pertimbangkan kembali. Kami adalah siswa dengan standar tertinggi di Eropa. Bukankah London atau Jenewa lebih cocok? Indonesia sejujurnya tempat pabrik kakek saya berada. Tetapi apakah ada yang bisa kami pelajari di sana? Siswa lain mengangguk setuju. Julia, yang duduk di sebelah saya, berbisik benar. Pernah dengar pelafalan bahasa Indonesia? Aneh sekali. Tobias, yang duduk di belakang, menimpali. Sistem transportasi di sana tidak mungkin mengalahkan autobahan kita. Kepala sekolah menatap kami dengan tenang. Clara, dan kalian semua, prasangka lahir dari ketidaktahuan. Melihat dan menilai langsung adalah inti dari pendidikan sejati. Saya menggelengkan kepala. Bukankah itu fakta, bukan prasangka? Jerman adalah negara yang memimpin revolusi industri. Benz, BMW, Audi, Siemens. Seluruh dunia mengagumi teknologi Jerman. Indonesia dikatakan maju dalam manufaktur. Tapi bukankah itu hanya tempat mereka belajar teknologi dari kita? Malam itu, begitu sampai di rumah, saya langsung berbicara dengan orang tua saya. Reaksi ayah saya sudah diduga. Indonesia, tempat pabrik kita, apa yang bisa kau pelajari di sana?
Ibu saya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Apakah keamanan dan keselamatan terjamin? Tidak mungkin sistemnya seefisien auto bahan Jerman. Saya berkata kepada orang tua saya dengan suara penuh keyakinan, "Jangan khawatir, saya hanya akan pergi sebagai formalitas. Toh, ini akan menjadi kesempatan untuk memastikan seberapa maju kita." Malam itu, rapat darurat orang tua diadakan secara online. Di layar komputer, lebih dari 30 orang tua terhubung. Semua memiliki ekspresi yang sama, penuh keluhan dan kekhawatiran. Ibu Julia membuka pembicaraan lebih dulu. Sistem transportasi di Indonesia, bisakah dibandingkan dengan Jerman? Saya khawatir putri saya tidak akan aman pergi dan kembali. Ayah Tobias lebih terus terang. Bisakah mobil-mobil Indonesia mengejar kualitas Benz kita? Saya khawatir anak-anak akan menanamkan standar yang salah. Orang tua lain juga memiliki pendapat serupa. Apakah kebersihan makanan Indonesia terjamin? Apakah bahasanya bisa dimengerti? Apakah keamanannya terjamin? Semuanya menjadi objek keraguan. Saya mengangguk di balik layar. Itu sangat masuk akal. Saya tidak mengerti mengapa kami harus pergi ke tempat seperti itu. Namun, kepala sekolah tidak menyerah sampai akhir. Jika para orang tua begitu yakin, justru itulah alasan mengapa kalian harus pergi. Mengkonfirmasi kebenaran secara langsung adalah esensi pendidikan. Setelah rapat selesai, saya mengunggah story di SNS saya. Saluran saya adalah tempat untuk mengunggah vlog harian, dan saya punya 80.000 pengikut. Semua, tujuan perjalanan studi kali ini adalah Indonesia. Bukankah Indonesia adalah negara subkontraktor manufaktur? Jujur, harapan saya nol, tapi saya akan menunjukkan kepada kalian situasi sebenarnya. Mari kita lihat seberapa jauh perbedaannya dengan Jerman. Komentar segera membanjiri. Indonesia? Ada wifi di sana? Bagaimana kau akan menahan bau terasi? Clara, bawalah banyak makanan sendiri ya. Saya membaca komentar sambil tertawa. Semua orang sependapat dengan saya. Semakin dekat keberangkatan, suasana di kelas kami semakin negatif. Para siswa berkumpul dan mencari informasi tentang Indonesia, tetapi sebagian besar isinya negatif. Kemacetan parah, MRT rumit dan kotor, makanan terlalu pedas, dan sebagainya. Saya terus menghela napas sambil mengepak koper. Mengapa harus Indonesia? Betapa indahnya jika itu Paris, Roma, atau London. Sambil memasukkan kaos bergambar bendera Jerman ke dalam koper, saya berpikir, perjalanan ini akan menjadi waktu untuk mengkonfirmasi superioritas kita. Jerman adalah negara yang hebat. Kita akan menyadarinya sekali lagi. Sebelum berangkat, saya mengunggah vlog terakhir di SNS saya. Besok saya berangkat ke Indonesia. Jujur, kekhawatiran lebih besar daripada harapan, tetapi saya akan menunjukkan konten yang menarik kepada kalian. Nantikan wajah Indonesia yang dilihat oleh siswa Jerman. Reaksi pengikut sangat antusias. Clara, semangat, jaga harga diri Jerman. Jangan sampai sakit perut makan makanan Indonesia ya. Saya tersenyum sambil melihat komentar. Semua orang berpikir sama dengan saya. Namun, saat itu saya tidak tahu. Dalam waktu 24 jam, semua pemikiran saya akan sepenuhnya terbalik saat saya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya akan menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya. Dan saya akan mengalami kejutan dan kegembiraan terbesar dalam hidup saya. Waktu pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah pukul 14.40. Pemandangan di luar jendela terlihat lebih modern dari yang saya kira. Namun, saya tetap skeptis. Hanya terlihat bagus dari luar. Pasti berbeda begitu masuk. Begitu turun dari pesawat, jalan menuju pemeriksaan imigrasi sudah terasa tidak biasa. Sangat bersih, lantainya mengkilap, dan lampu langit-langit terang namun lembut. Udaranya juga segar. Rasanya jauh lebih nyaman daripada Bandara Frankfurt di Jerman. Saat tiba di pemeriksaan imigrasi, saya berhenti. Deretan gerbang otomatis berjajar rapi. Papan informasi ditampilkan dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, bahkan bahasa Jerman. Saya berdiri di depan gerbang otomatis. Setelah memindai paspor, kamera pengenalan wajah mengkonfirmasi wajah saya. Dan tepat dalam 9 detik, gerbang terbuka. Saya berdiri terpaku. Di Frankfurt, saya harus mengantre 30 menit. Tetapi di sini hanya 9 detik. Julia berbisik di belakang saya. Clara, ini benar-benar cepat. Jauh lebih cepat dari Jerman. Saya tidak menjawab. Saya tidak mau mengakuinya. Saat menuju pengambilan bagasi, saya terkejut lagi. Koper-koper mengalir di atas ban berjalan, tetapi diatur berdasarkan warna. Koper hitam keluar lebih dulu, lalu biru, lalu merah.
Di Jerman, bagasi keluar bercampur aduk. Tobias bergumam. Siapa yang mengatur ini? Di Jerman selalu berantakan. Saya mencari koper saya sambil berpikir. Kebetulan saja. Hanya saja begitu tertata. Namun, di sudut hati saya, kecemasan mulai muncul. Saat keluar ke lobi bandara, saya benar-benar terkesima. Langit-langitnya sangat tinggi dan cahaya alami membanjiri. Struktur yang terbuat dari kaca dan baja seolah-olah adalah karya seni. Seorang robot informasi bandara melewati kami. Robot itu memberikan pengumuman dalam bahasa Inggris, bagi penumpang yang akan menggunakan kereta ekspres, silakan menuju ke lantai B1. Saya mendekati robot itu dan bertanya dalam bahasa Jerman, di mana toilet? Robot itu segera menjawab dalam bahasa Jerman, toilet ada di 50 meter lurus ke depan, di sebelah kiri. Saya terkejut. Robot bisa berbicara bahasa Jerman. Julia tertawa dan berkata, wah, ini benar-benar aneh. Bahkan di Bandara Munich tidak ada yang seperti ini. Saya menuju toilet. Dan saat saya membuka pintu toilet, saya benar-benar terdiam. Toiletnya begitu bersih, selevel toilet hotel bintang 5. Ada kloset bilas air hangat, pengering tangan otomatis, dan bahkan panel yang menunjukkan status ketersediaan setiap bilik toilet. Cerminnya adalah cermin khusus yang tidak berembun. Dan kerannya otomatis dengan sensor. Saya berdiri di depan cermin dan menatap wajah saya. Ini benar-benar toilet bandara? Lebih bersih dari kamar mandi di rumah saya? Saya keluar dan mampir ke toko serba ada di bandara. Saya ingin membeli air. Saat saya menyerahkan kartu di kasir, petugas toko tersenyum dan berkata dalam bahasa Jerman, terima kasih banyak atas kunjungannya. Saya terkejut dan bertanya, bagaimana Anda tahu saya orang Jerman? Petugas toko menjawab dengan ramah. Kami dilatih untuk menyapa dalam 60 bahasa dari seluruh dunia. Saya melihat bendera Jerman di sampul paspor Anda. Saya kehilangan kata-kata. Petugas toko serba ada di bandara dilatih dalam 60 bahasa. Di Jerman, banyak petugas toko yang bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan benar. Saya keluar dari toko serba ada dan hendak mengunggah story di SNS. Tetapi tangan saya berhenti. Saya tidak tahu harus menulis apa. Bandaranya lebih baik dari yang saya kira terdengar terlalu hampa dan biasa. Mengkonfirmasi Indonesia adalah negara berkembang terasa seperti kebohongan. Akhirnya, saya tidak mengunggah apapun. Bahkan di jalan menuju peron kereta, saya terus melihat sekeliling. Semuanya tertata sempurna. Papan petunjuk jelas, garis pemandu di lantai juga terang. Selain itu, ada tanjakan dan lift untuk penyandang kursi roda di mana-mana. Kepala sekolah memanggil kami. Bagaimana kesan pertama kalian? Para siswa saling melirik, hening. Tidak ada yang bisa menjawab dengan mudah. Tobias berkata dengan hati-hati. Saya kira tidak seburuk yang saya kira. Julia menambahkan. Bandaranya benar-benar bersih dan modern. Saya tetap diam. Saya tidak mau mengakuinya. Namun, dalam hati, saya harus mengakuinya. Saya merasa sudah melihat negara maju di bandara. Kepala sekolah tersenyum penuh arti. Baiklah. Sekarang, mari kita masuk ke Jakarta yang sebenarnya. Mari naik kereta cepat ke pusat kota. Jantung saya berdebar. Kecemasan dan harapan menyerbu secara bersamaan. Apakah Jakarta juga seperti ini? Atau hanya bandara yang istimewa? Saat itu, saya tidak tahu. Betapa besar kejutan yang akan saya alami 10 menit kemudian. Dari dalam kereta cepat, pandangan dunia saya mulai goyah secara serius. Saat menuruni eskalator menuju peron, saya tetap skeptis. Kereta api di Jerman adalah yang terbaik. Tidak mungkin mengalahkan ICE kita. Namun, begitu tiba di peron, pemikiran saya mulai goyah. Seluruh peron tertutup sepenuhnya oleh dinding kaca. Pintu peron terpasang, dan lantai peron berkilauan bersih. Padahal stasiun Bandara Frankfurt di Jerman bersifat terbuka. Saya mendongak melihat papan informasi digital. Kereta berikutnya diperkirakan tiba pukul 15:18. Saya memeriksa jam tangan saya. Sekarang pukul 15:15. Saya menyalakan stopwatch di smartphone saya. Saya ingin memastikan apakah kereta itu benar-benar datang tepat waktu. Julia menepuk bahu saya. Clara, apa yang sedang kau lakukan? Saya sedang mengukur waktu. Saya ingin tahu apakah benar-benar datang tepat waktu. Kereta Jerman sering terlambat, bagaimana di sini? Kami menatap papan informasi digital. Pukul 15:16, 15:17. Dan tepat pukul 15:18, suara kereta terdengar dari kejauhan. Kereta cepat memasuki peron. Saya menghentikan stopwatch saya. Selisihnya tepat 0 detik. Julia berkata dengan ekspresi terkejut. Hebat. Benar-benar tidak ada selisih 1 detik pun. Tobias juga bergumam.
Di Jerman, kereta terlambat 10 menit itu sudah biasa. Saat pintu kereta terbuka, saya terkejut lagi. Interior kereta sangat bersih, kursi-kursinya tampak nyaman, dan lorongnya lebar. Yang terpenting tidak ada bau sama sekali. Kereta di Jerman kadang-kadang berbau aneh, tetapi di sini benar-benar tidak berbau. Saya duduk di kursi dekat jendela. Begitu duduk, saya terkejut dengan kelembutan yang saya rasakan. Jauh lebih nyaman daripada kursi kelas 2 di IC Jerman. Sebelum kereta berangkat, pengumuman terdengar. Para penumpang yang terhormat, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Diperkirakan akan memakan waktu 43 menit menuju stasiun Gambir, dan kami mempertahankan tingkat ketepatan waktu 99,8%. Saya tidak percaya telinga saya. 99,8%, padahal kereta Jerman memiliki tingkat ketepatan waktu kurang dari 70%. Kepala sekolah memanggil kami. Kalian semua baru saja mendengarkan tingkat ketepatan waktu 99,8%. Mengapa ini bisa terjadi? Para siswa saling memandang. Tidak ada yang bisa menjawab dengan mudah. Tobias berkata dengan hati-hati, karena teknologinya bagus, kepala sekolah menggelengkan kepala. Bukan hanya teknologi, ketepatan waktu bukanlah kebetulan, melainkan budaya. Masinis, kru, penumpang, bahkan mobil di jalan raya, semua bekerja sama untuk menjaga waktu. Saya merenungkan kata-kata guru. Kerjasama, ya. Jerman mengutamakan kebebasan individu, tetapi apakah Indonesia saling mengalah demi efisiensi keseluruhan? Kereta berangkat, saya terkejut. Hampir tidak ada getaran sama sekali. ICE Jerman memang mulus, tetapi tidak sampai sejauh ini. Rasanya seperti melayang di udara. Pemandangan pinggiran kota Jakarta mulai terlihat di luar jendela. Apartemen-apartemen tinggi menjulang tak berujung, jalanan lebar dan bersih. Yang paling mengejutkan adalah semua mobil sempurna menjaga jalur mereka. Bahkan saat berhenti di lampu merah, semua kendaraan berhenti tepat di garis berhenti. Di Jerman, kadang-kadang ada mobil yang menerobos. Julia menunjuk keluar jendela dan berkata, "Lihat itu, semua mobil menjaga ketertiban dengan sempurna." Saya mengeluarkan smartphone dan merekam video. Saya berpikir, ini harus saya tunjukkan kepada para pengikut saya. Di dalam kereta ada Wi-Fi gratis. Saya mencoba tes kecepatan. Kecepatan download 150 Mbps. Di kereta Jerman, Wi-Fi sering terputus, tetapi di sini sangat cepat. Saya mengunggah story di SNS. Sekarang saya sedang di kereta cepat Indonesia. Tingkat ketepatan waktunya katanya 99,8%. Di Jerman bahkan tidak sampai 70%. Wi-Fi-nya juga super cepat. Komentar segera membanjiri. Benarkah lebih baik dari Jerman? Clara, kamu dibeli Indonesia ya? Unggah lebih banyak foto. Saya membaca komentar sambil tertawa. Namun, di sudut hati saya cemas. Benarkah Indonesia lebih unggul dari Jerman? Sekitar 30 menit berlalu, saya memeriksa kecepatan di smartphone saya. Aplikasi GPS menunjukkan kecepatan 105 km/jam. Namun, yang aneh adalah meskipun secepat ini, hampir tidak ada getaran atau kebisingan. ICE Jerman cukup bising di bagian berkecepatan tinggi. Tobias duduk di sebelah saya dan berbisik, "Clara, jujur saja, tidakkah kau pikir ini lebih baik dari Jerman?" Saya sedikit ragu. Saya tidak ingin mengakuinya, tetapi saya tidak bisa berbohong. Sepertinya begitu. Tobias menghela napas. "Sepertinya kita salah paham. Bukankah kita terlalu meremehkan Indonesia?" Saya tidak menjawab. Namun, dalam hati saya setuju. Tepat 43 menit kemudian, kereta tiba di stasiun Gambir. Saya memeriksa stopwatch lagi. Selisihnya tepat 0 detik. 43 menit 00 detik. Julia bertepuk tangan. "Wow, benar-benar tepat. Bagaimana bisa begitu?" Kepala sekolah tersenyum dan berkata, "Inilah kekuatan Indonesia. Teknologinya bagus, tetapi yang lebih penting adalah semua orang menepati janji. Ingatlah, ketepatan waktu bukanlah kebetulan, melainkan budaya." Saat turun di stasiun Gambir, saya benar-benar terkesima. Stasiunnya sangat besar, langit-langitnya tinggi, dan cahaya alami membanjiri. Lantainya juga berkilauan bersih, dan papan petunjuk jelas. Yang paling mengejutkan adalah ketertiban orang-orang. Meskipun banyak orang berlalu lalang, semua menjaga jalan di sisi kiri. Tanpa saling bertabrakan, mereka secara alami menciptakan aliran. Saya berdiri terpaku dan mengamati pemandangan itu. Apakah ini benar-benar mungkin? Kepala sekolah memanggil kami. "Baiklah, selanjutnya mari naik MRT ke hotel. Waktunya untuk merasakan sistem transportasi Jakarta yang sebenarnya."
Jantung saya berdebar. Bagaimana dengan MRT? Jika bandara dan kereta cepat sebagus ini, apakah MRT juga akan serupa? Saat itu, saya tidak tahu. Kejutan yang akan saya alami di MRT akan jauh lebih besar daripada yang sudah-sudah. Jalan menuju pintu masuk MRT Stasiun Gambir agak rumit. Banyak orang berlalu lalang. Saya merasa tegang. MRT Berlin di Jerman juga sangat ramai saat jam sibuk. Orang-orang berdesakan, berisik, dan kadang-kadang ada bau tidak sedap. Saya pikir Indonesia juga akan serupa. Namun, begitu masuk ke pintu masuk MRT, saya terdiam. Sangat bersih. Lantainya berkilauan bersih, dan lampu LED di langit-langit terang, namun lembut. Udaranya juga segar. Saat saya pergi ke loket tiket, saya terkejut lagi. Mesin penjual tiket otomatis menggunakan layar sentuh dan mendukung bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, bahkan bahasa Indonesia. Tobias menyentuh layar dan berkata, "Ini sangat intuitif. Jauh lebih mudah digunakan daripada yang di Jerman. Kami membeli kartu transportasi." Guru menjelaskan, "Dengan kartu ini, Anda bisa naik MRT, bus, semuanya, dan tidak ada biaya tambahan saat berganti moda transportasi." Julia bertanya dengan terkejut, "Transfer gratis? Di Jerman, kami harus membayar terpisah untuk setiap zona?" "Ya, di sini, jika dalam waktu tertentu, ada diskon transfer yang berlaku." Saya mengangguk. Sistemnya mempertimbangkan orang. Ya, kami naik eskalator menuju peron. Dan saat tiba di peron, saya benar-benar terkesima. Seluruh peron dikelilingi oleh dinding kaca, dan pintu peron terpasang dengan sempurna. Padahal sebagian besar MRT Berlin di Jerman bersifat terbuka, tetapi di sini, semua stasiun sepertinya seperti ini. Di lantai peron, ada garis yang menunjukkan posisi naik. Dan yang menakjubkan, orang-orang menunggu dalam antrean. Di Jerman seringkali orang saling mendorong. Julia memegang lengan saya dan berbisik, "Clara, lihat itu. Semua orang mengantre." Benar sekali. Suara MRT yang masuk terdengar. Namun, hampir tidak ada kebisingan. MRT Jerman cukup bising. Tetapi ini benar-benar tenang. MRT berhenti tepat di depan garis penunjuk posisi naik. Pintu terbuka, dan kami menunggu orang-orang keluar terlebih dahulu. Setelah semua penumpang keluar, orang-orang yang menunggu naik dengan tertib. Saya menatap pemandangan itu terpaku. Tidak ada yang memerintah, tetapi semua orang secara alami menjaga ketertiban. Saat saya naik MRT, saya terkejut lagi. Interiornya sangat bersih. Kursi, lantai, pegangan, semuanya berkilauan. Tidak ada bau sama sekali. Yang paling mengejutkan adalah keheningan. Meskipun banyak orang, semua orang diam. Tidak ada yang berbicara di telepon, tidak ada yang berteriak. Sebagian besar mengenakan earphone sambil melihat smartphone atau membaca buku. Saya pikir, ketertiban adalah kata yang tepat untuk menggambarkan ini, bukan kebisingan. Saya melihat kursi prioritas. Kursi-kursi itu kosong. Semua orang muda berdiri, hanya menyisakan kursi prioritas. Di Jerman, jika ada kursi kosong, siapapun akan duduk. Saat itu, seorang nenek yang terlihat berusia sekitar 70-an naik. Segera, seorang pekerja kantoran yang terlihat berusia 30-an berdiri dari kursinya dan menyerahkan kursinya. Nenek itu mengucapkan terima kasih, dan pemuda itu membalas dengan senyuman. Semuanya sangat alami. Jantung saya terasa hangat. Kata saling mengalah muncul, bukan keramaian. Saat MRT mulai bergerak, hampir tidak ada getaran. MRT Jerman cukup bergetar, tetapi ini benar-benar mulus. Tobias bergumam, "Apakah ini benar-benar MRT?" Rasanya seperti mobil mewah. Saat melewati beberapa stasiun, saya terus mengamati sekeliling. Semua stasiun sama bersih dan modern. Setiap peron memiliki pintu peron, lantainya bersih, dan penerangannya terang. Di Jerman, perbedaan antar stasiun cukup besar, tetapi di sini, semua stasiun mempertahankan standar yang sama. Saat tiba di stasiun Bundaran HI, saya terkejut lagi. Interior stasiunnya sangat megah. Dihias seperti pusat perbelanjaan, dan ada banyak toko. Bukan seperti stasiun MRT, melainkan seperti department store. Saat naik ke permukaan, pemandangan kota Jakarta langsung terlihat. Gedung-gedung tinggi menjulang tak berujung, jalanan lebar dan bersih. Yang paling mengejutkan adalah ketertiban orang-orang. Saya melihat orang-orang yang menunggu lampu lalu lintas di penyeberangan. Meskipun lampu merah dan tidak ada mobil sama sekali, semua orang menunggu. Di Jerman, jika tidak ada mobil, seringkali orang langsung menyeberang. Julia bergumam, "Mengapa orang-orang itu menunggu, padahal tidak ada mobil?"
Kepala sekolah menjelaskan, "Pahamilah bahwa berhenti di lampu merah akan membuat seluruh kota bergerak lebih cepat. Jika semua orang mematuhi aturan, aliran lalu lintas akan lancar, dan pada akhirnya itu akan menguntungkan semua orang." Saya merenungkan kata-kata guru. Sepertinya memang begitu. Karena semua orang sedikit mengalah dan mematuhi aturan, seluruh sistem berjalan efisien. Saat lampu berubah, orang-orang menyeberang jalan dengan tertib. Tidak saling mendorong, mereka berjalan sambil saling mengalah. Ketika ada orang tua datang, orang-orang muda secara alami membuka jalan. Saya melihat pemandangan itu sambil berpikir, apakah ini arti dari kata akurasi transportasi Indonesia yang dibuktikan dengan data? Ini tidak mungkin hanya dengan teknologi. Sistem bisa beroperasi sempurna hanya dengan pertimbangan dan ketertiban orang-orang. Saya mengeluarkan smartphone dan merekam video. Saya berpikir, ini harus saya tunjukkan kepada para pengikut saya. Dan saya mengunggah story di SNS. Semua. Sekarang saya ada di Bundaran HI Jakarta. Lampu merah. Tidak ada mobil. Tetapi semua orang menunggu. MRT juga sangat bersih dan tenang. Ini benar-benar dunia yang berbeda dengan Jerman. Komentar segera membanjiri. Benarkah? Unggah lebih banyak foto. Clara, kamu jatuh cinta pada Indonesia ya? Menurutku Jerman juga harus meniru. Saya tersenyum sambil membaca komentar. Namun, pada saat yang sama, saya juga merasa malu. Karena saya menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya sebelum berangkat. Saya melihat bayangan diri saya yang meremehkan Indonesia dan mengira hanya Jerman yang terbaik. Malam itu, setelah tiba di hotel, saya berbaring di tempat tidur dan merenungkan hari itu. Hanya dalam satu hari, pemikiran saya benar-benar berubah. Indonesia benar-benar berbeda dari yang saya kira. Teknologinya juga canggih dan sistemnya sempurna. Namun, yang paling mengesankan adalah hati orang-orang. Hati yang saling mempertimbangkan, menjaga ketertiban, dan saling mengalah. Kata teknologi di atas budaya, budaya di atas manusia muncul. Memang benar, kekuatan sejati Indonesia bukanlah teknologi, melainkan hati orang-orang. Saya menutup mata dan berpikir, pengalaman apa lagi yang akan saya alami besok? Sejauh ini sudah mengejutkan, tetapi saya merasa ada hal-hal yang lebih menakjubkan menunggu, dan firasat itu tidak salah. Pagi hari kedua, saya bangun lebih awal. Pemandangan pagi Jakarta terlihat di luar jendela. Jalanan yang bersih, mobil-mobil yang bergerak dengan tertib, bus-bus yang lewat dengan tenang. Semuanya sempurna seperti yang saya lihat kemarin. Hari ini, kami akan naik kereta cepat ke Bandung. Hari ini adalah hari untuk merasakan kereta berkecepatan tinggi Indonesia. Jujur, saya setengah berharap dan setengah cemas. ICE Jerman adalah kereta berkecepatan tinggi yang terkenal di dunia. Apakah kereta cepat Indonesia sebagus itu? Setelah sarapan, kami menuju stasiun Gambir. Meskipun ini tempat yang kami kunjungi kemarin, terlihat berbeda di pagi hari. Saat jam berangkat kerja, orang-orang sangat banyak. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada kekacauan. Semua orang bergerak dengan tertib. Jalan menuju peron kereta cepat bersih. Papan petunjuk jelas. Tidak perlu khawatir tersesat. Saat tiba di peron, saya memeriksa papan informasi digital. Ke Ahush tujuan Bandung, berangkat pukul 09. Saya melihat jam tangan saya. Pukul 08.45. Masih 15 menit lagi ya? Saya menyalakan stopwatch lagi. Saya ingin memastikan apakah benar-benar berangkat tepat waktu. Tobias berdiri di sebelah saya. Clara, mengukur waktu lagi? Ya, kereta cepat kemarin tepat waktu kan? Saya penasaran apakah kereta cepat juga begitu. Kereta Jerman sering terlambat, bagaimana di sini? Beberapa saat kemudian, kereta cepat memasuki peron. Napas saya tertahan. Karena itu adalah kereta yang sangat indah. Desain aerodinamis bodi putihnya seperti datang dari masa depan. Jauh lebih canggih dan modern daripada ICE Jerman. Julia berseru kagum. Wah, keren sekali. Apakah itu benar-benar kereta? Saat pintu kereta terbuka, saya terkejut lagi. Interiornya sangat luas dan bersih. Jarak antar kursi lebar dan lorongnya lega. Terlihat sebagus kursi kelas 1 di ICE Jerman. Tetapi ini katanya kursi umum. Saya duduk di kursi dekat jendela. Begitu duduk, saya terkejut dengan kenyamanan yang saya rasakan. Ruangnya cukup luas untuk meluruskan kaki, dan sandaran kursinya empuk. Di setiap kursi ada stop kontak. Meja juga dilipat rapi, dan jendelanya besar dan bersih. Jauh lebih baik daripada kursi kelas 2 di ICE Jerman. Kepala sekolah bertanya kepada kami, kalian semua, menurut kalian berapa kecepatan maksimum kereta ini? Tobias menjawab,
Sekitar 200 km. Jam? Tidak. Kecepatannya mendekati 300 km. Jam. Suara terkejut terdengar dari mana-mana di antara para siswa. Julia bertanya, ICE Jerman juga bisa mencapai 300 km. Jam, kok? Benar. Tapi ketepatan waktunya berbeda. Tingkat ketepatan waktu kereta cepat rata-rata kurang dari 1 menit keterlambatan. Saya mendengarkan dengan saksama. Rata-rata kurang dari 1 menit keterlambatan. Kereta Jerman tidak bisa mencapai angka seperti itu. Tepat pukul 09 kereta berangkat. Saya memeriksa stopwatch saya. Selisihnya 0 detik. Sempurna. Saat kereta mulai berakselerasi, saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Hampir tidak ada getaran. ICE Jerman memang mulus, tetapi tidak sampai sejauh ini. Rasanya benar-benar seperti melayang di udara. Hampir tidak ada kebisingan. Sampai-sampai tidak perlu mengeraskan suara saat berbicara dengan orang di sebelah. Padahal ICE Jerman cukup bising di bagian berkecepatan tinggi. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan berlalu dengan cepat. Hamparan sawah dan perbukitan terlewati dalam sekejap. Saya tidak tahu kalau alam Indonesia seindah ini. Sekitar 20 menit berlalu, saya memeriksa kecepatan di smartphone saya. Aplikasi GPS menunjukkan kecepatan 285 km/jam. Benar-benar berjalan mendekati 300 km/jam. Namun, yang aneh adalah, meskipun secepat ini, mengapa begitu tenang? Saya menunjukkannya kepada Tobias, dan dia juga terkejut. Hebat sekali. Benar-benar berjalan mendekati 300 km/jam. Tapi kenapa bisa setenang ini? Saat kondektur melewati kami, ia tersenyum. Ketika ditanya, bagaimana kereta api Indonesia? Saya menjawab dengan jujur. Benar-benar menakjubkan. Sepertinya lebih baik dari ICE Jerman. Kondektur mengucapkan terima kasih dan berlalu. Saya melihat sosoknya sambil berpikir. Sikap para staf juga sangat ramah. Ya, senyumnya juga hangat. Sekitar 30 menit berlalu, saya meletakkan segelas air di meja kursi dan merekam video. Meskipun berjalan dengan kecepatan sekitar 300 km/jam, air di gelas tidak beriak sama sekali. Padahal ICE Jerman beriak bahkan pada kecepatan 200 km/jam. Saya mengunggah video ke SNS. Sekarang saya sedang di kereta cepat. Kecepatan mendekati 300 km/jam, tetapi air tidak beriak. Padahal ICE Jerman beriak, bahkan pada kecepatan 200 km/jam. Bagaimana ini bisa terjadi? Komentar segera membanjiri. Benarkah teknologi Jerman yang terbaik? Clara, ini bukan rekayasa kan? Saya juga ingin pergi ke Indonesia. Saya membaca komentar sambil tertawa. Bukan rekayasa, ini asli. Kepala sekolah kembali menjelaskan. Kalian semua, mengapa kereta ini begitu tenang dan mulus? Para siswa menggelengkan kepala. Guru melanjutkan. Teknologinya juga bagus, tetapi yang lebih penting adalah perawatan. Indonesia memeriksa kondisi rel setiap malam. Akurasi transportasi Indonesia yang dibuktikan dengan data berasal dari ketulusan seperti ini. Saya mengangguk. Tidak mungkin hanya dengan teknologi ya. Sistem yang sempurna tercipta hanya dengan usaha dan ketulusan orang-orang. Tepat tiba di stasiun Bandung. Saya memeriksa stopwatch lagi. Selisih 0 detik. Sempurna. Julia bertepuk tangan. Wah, benar-benar tepat. Tidak ada selisih 1 detik pun. Saat turun di stasiun Bandung, saya memikirkan banyak hal. Apakah ICE Jerman benar-benar yang terbaik di dunia? Tidak. Sepertinya jelas berbeda. Kereta cepat, lebih tenang dan lebih tepat waktu. Dan harganya juga masuk akal. Saya mengunggah tulisan panjang di SNS. Semua. Saya jujur mengakui. Saya pikir ICE Jerman adalah yang terbaik di dunia. Tapi setelah naik kereta cepat, pandangan saya benar-benar berubah. Lebih cepat, lebih tenang, dan lebih tepat waktu. Ini bukan pernyataan yang berlebihan. Komentar membanjiri secara eksplosif. Clara mengakui, menurutku Jerman juga harus meniru. Saya juga ingin naik kereta cepat. Saya tersenyum sambil membaca komentar. Namun, pada saat yang sama, saya juga merasa malu. Karena saya menyadari betapa sombongnya saya sebelum berangkat. Saya melihat bayangan diri saya yang meremehkan Indonesia dan yakin hanya Jerman yang terbaik. Hari ketiga, kami memutuskan untuk mengunjungi sebuah sekolah menengah atas di Indonesia. Itu adalah sekolah menengah atas favorit di Jakarta. Jujur, saya merasa tegang. Bagaimana siswa-siswa Indonesia? Saya dengar persaingan masuk universitas adalah yang paling sengit di dunia, tetapi bagaimana sebenarnya? Saat tiba di sekolah, gerbangnya saja sudah mengesankan. Bersih dan modern.
terlihat jauh lebih terawat daripada sekolah-sekolah di Jerman. Saat kami diantar ke ruang kelas, siswa-siswa Indonesia menyambut kami. Ada sekitar 10 siswa, dan semuanya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Di Jerman pun, tidak banyak siswa yang begitu mahir berbahasa asing. Seorang siswi bernama Melati menyapa kami sebagai perwakilan. "Halo, kami dengar Anda dari Jerman. Selamat datang." Saya menjawab dengan senyum, "Halo, saya Clara. Senang bertemu dengan kalian." Kami duduk dan memulai dialog. Dan tingkat siswa-siswa Indonesia lebih tinggi dari yang saya kira. Mereka juga tahu banyak tentang sistem pendidikan Jerman dan bisa berbicara mendalam tentang politik dan ekonomi Eropa. Ini benar-benar berbeda dari yang kami bayangkan. Diskusi dimulai dan suasana semakin serius. Seorang siswa laki-laki bernama Raihan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan, bagaimana pandangan siswa Jerman tentang kompetisi. Saya menjawab dengan lugas, tentu saja penting. Bukankah ada kemajuan hanya jika ada kompetisi? Julia juga menimpali, kompetisi adalah pendorong kemajuan. Jerman mencapai posisinya sekarang juga berkat persaingan yang ketat. Siswa-siswa Indonesia saling bertukar pandang. Ada ekspresi yang penuh makna. Melati bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, bagaimana pendapat Anda tentang ketertiban transportasi di Indonesia yang Anda lihat kemarin? Bagaimana dengan kereta cepat?" Tobias menjawab dengan jujur, "Benar-benar bagus. Saya pikir lebih baik dari ICE Jerman." Saat itu, Raihan langsung menukik ke inti permasalahan. Tapi, mengapa bisa sebagus itu? Apakah karena teknologinya bagus? Saya berpikir sejenak. Saya hendak menjawab, karena teknologi. Tetapi kata-kata kepala sekolah kemarin terlintas di benak saya. Bukankah itu berkat pertimbangan orang-orang selain teknologi yang bagus? Raihan mengangguk dan mulai menjelaskan. Ekspresinya penuh keyakinan dan suaranya menunjukkan kebanggaan. Ya, tentu saja teknologi juga penting, tetapi alasan terbesarnya adalah pertimbangan. Anda lihat di penyeberangan kemarin kan? Meskipun lampu merah dan tidak ada mobil, semua orang menunggu. Saya mengangguk. Raihan melanjutkan. Menunggu karena berpikir, bagaimana jika ada yang terluka? Bagaimana jika ada yang tidak nyaman? Sama di MRT, menunggu orang yang keluar terlebih dahulu, menyerahkan tempat duduk kepada orang tua. Pertimbangan-pertimbangan kecil seperti ini yang terkumpul sehingga seluruh sistem berjalan efisien. Saya masih ragu, bukankah itu hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum? Melati menggelengkan kepala. Bukan dipaksa oleh hukum, tetapi melakukannya secara sukarela. Karena mempertimbangkan orang lain pada akhirnya akan menguntungkan semua orang. Tobias membantah. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan kompetisi? Bagaimana bisa maju tanpa kompetisi? Jawaban Raihan semakin mengejutkan kami. Kompetisi dan pertimbangan adalah wilayah yang berbeda. Saat belajar, kami berkompetisi dengan keras, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kami saling mempertimbangkan. Saat berkompetisi, berikan yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, hati yang tulus adalah aturannya. Julia menunjukkan keraguan. Saya dengar persaingan di Indonesia juga ketat, tetapi bagaimana budaya pertimbangan bisa muncul? Jawaban Melati mengejutkan kami. Itu inti permasalahannya. Justru karena persaingannya ketat, maka pertimbangan sangat dibutuhkan. Ketika semua orang sedang kesulitan dan sibuk, jika kita saling membantu sedikit, bukankah semua akan sedikit lebih mudah? Saya mulai memahami sesuatu. Jadi saya bertanya dengan hati-hati. Jadi, maksudnya pertimbangan itu lebih efisien? Melati menjawab dengan tegas. Pertimbangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lebih besar. Jika kita melindungi semua orang, lalu lintas akan lancar. Dan dengan begitu, saya juga tidak akan terlambat ke tempat les, kan? Ketertiban sebagai ganti kebisingan, saling mengalah sebagai ganti keramaian. Itu semua pada akhirnya akan menghemat waktu saya. Saat mendengar kata-kata itu, kepala saya menjadi rumit. Karena itu benar-benar berbeda dari akal sehat yang kami ketahui selama ini. Raihan memberikan contoh konkret dan menjelaskan. Ketepatan waktu kereta cepat. Ketertiban MRT. Semua itu pada akhirnya karena orang-orang saling mempertimbangkan. Jika semua orang hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, apakah sistem transportasi bisa seefisien ini? Saya tidak bisa berkata-kata. Jika dipikir-pikir, itu adalah kata-kata yang sangat benar. Semua yang saya lihat selama 3 hari ini terlintas di benak saya. MRT yang tertib, sistem bus yang akurat, ketertiban lalu lintas yang sempurna. Semua itu berasal dari pertimbangan individu. Ya, saat itu, saya merasa mendapatkan pencerahan besar.
Pada saat yang sama, saya juga merasa malu. Selama ini, kami berpikir bahwa hanya kompetisi yang menjadi pendorong kemajuan. Namun, semua yang saya lihat di Indonesia sebenarnya berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu pertimbangan. Melati terakhir bertanya kepada kami, "Jadi, bagaimana dengan Jerman? Apakah ada budaya pertimbangan?" Kami saling memandang. Sulit untuk menjawab dengan jujur. Julia berkata dengan ragu, "Ada. Tapi menurutku tidak sebanyak di Indonesia." Saya juga berkata jujur, kami sangat individualistis. Kami pikir wajar untuk melakukan urusan sendiri. Raihan berkata dengan hangat, "Itu juga cara yang baik. Tapi terkadang, jika kita saling membantu, hasilnya bisa lebih baik, kan?" Setelah diskusi hari itu, kami semua menjadi hening. Karena kata-kata siswa-siswa Indonesia terus berputar di kepala saya. Benarkah pertimbangan adalah kekuatan yang lebih besar dari kompetisi? Apakah selama ini kita salah berpikir? Kami makan siang bersama, dan sesuatu yang luar biasa terjadi di jalan menuju kantin. Tobias melihat sepasang suami istri lansia di pintu masuk kantin, dan terlebih dahulu menahan pintu untuk mereka. Siswa-siswa Indonesia bertepuk tangan. Melati tertawa dan berkata, "Wah, secara alami sudah mempertimbangkan, ya." Tobias berkata dengan gugup, Saya juga tidak sengaja. Hanya saja, saya tersenyum melihat pemandangan itu. Budaya itu menular, ya. Hanya dalam 3 hari kami juga mulai berubah. Setelah makan dan meninggalkan sekolah, saya memikirkan banyak hal. Siswa-siswa Indonesia juga bersaing keras, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak melupakan pertimbangan. Saya merasa keseimbangan itu benar-benar luar biasa. Kata teknologi di atas budaya, budaya di atas manusia kembali terlintas di benak saya. Memang benar. Kekuatan sejati Indonesia adalah hati orang-orang. Malam itu, di hotel, saya mengunggah tulisan panjang di SNS. Hari ini saya berdiskusi dengan siswa-siswa Indonesia. Mereka berkata, saat berkompetisi, berikan yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, pertimbangan adalah aturan. Awalnya saya tidak mengerti, tapi sekarang saya merasa mengerti bahwa pertimbangan bukanlah kelemahan, melainkan sesuatu yang membuat sistem kuat. Kita tidak tahu. Indonesia sudah menjadi standar dunia. Komentar membanjiri secara eksplosif. Clara benar-benar berubah. Ya, saya juga ingin pergi ke Indonesia dan belajar. Menurutku Jerman juga membutuhkan budaya seperti ini. Saya membaca komentar sambil menahan air mata. Karena saya menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya sebelum berangkat. Dan sekarang, saya harus mengakuinya. Bahwa negara maju sejati disempurnakan oleh kualitas hati. Hari keempat, kami memutuskan untuk merasakan bus. Kami akan berkeliling kota Jakarta dengan bus sambil merasakan kota. Jujur, saya tidak terlalu berharap banyak pada bus. Karena bus di Jerman juga memiliki standar yang lumayan. Namun begitu tiba di halte bus, saya terkejut lagi. Di halte bus ada papan informasi digital yang besar. Bus nomor berapa tiba 2 menit lagi. Bus nomor berapa tiba 5 menit lagi. Ini melacak posisi bus secara real time dan memberitahukan waktu kedatangan yang akurat. Julia berseru kagum, "Wah, ini benar-benar praktis. Di Jerman hanya ada interval waktu saja." Halte bus itu sendiri juga mengesankan. Ada ruang tunggu yang bersih terbuat dari kaca, dan kursinya nyaman. Tobias bergumam, "Di Jerman tidak ada yang seperti ini." Sesuai yang tertera di papan informasi digital, bus tiba tepat 2 menit kemudian. Saya memeriksa jam. Selisih 0 detik. Sempurna. Saat saya naik bus, saya kehilangan kata-kata. Interior bus sangat bersih. Kursi-kursinya juga nyaman, dan bahkan di beberapa kursi ada port charging USB. Di bagian depan bus, ada layar besar. Di sana ditampilkan nama halte berikutnya, informasi transfer, bahkan cuaca. Julia berkata dengan terkejut, "Apakah ini bus? Seperti bus wisata mewah?" Kepala sekolah menjelaskan, yang penting di sini adalah sistem transfer. Dengan kartu IC, naik dan turun menjadi lancar. Saat bus mulai bergerak, itu juga mengejutkan. Hampir tidak ada getaran. Bus Jerman cukup bergetar, tetapi bus ini benar-benar mulus. Pemandangan kota Jakarta terlihat di luar jendela. Semua kendaraan sempurna menjaga jalur mereka, dan berhenti tepat di lampu merah. Tobias berseru kagum, "Lihat itu, semua mobil menjaga ketertiban yang sempurna." Sekitar 30 menit berkeliling dengan bus, saya terus mengamati sekeliling. Bus tidak pernah terlambat, tiba tepat waktu di setiap halte. Di penyeberangan, ketika ada pejalan kaki yang hendak menyeberang, semua kendaraan berhenti total dan menunggu. Pengemudi bus juga sangat ramah.
Jika ada orang tua naik, mereka menunggu sampai bus berhenti total. Dan jika ada penyandang kursi roda, mereka mengeluarkan ramp dan membantu. Saat turun di SCBD pada jam makan siang, banyak sekali orang, tetapi tertib. Semua orang menjaga jalur lalu lintas dan tidak saling mendorong. Di pintu masuk MRT, banyak orang mengantre menunggu giliran. Saat MRT tiba, setelah menunggu orang-orang keluar terlebih dahulu, barulah mereka naik. Julia bergumam, tidak ada yang mengajari, tapi mengapa semua orang menjaga ketertiban secara alami? Kepala sekolah menjawab, itulah budaya. Terbentuk secara alami dari hati yang saling mempertimbangkan. Hari itu, saya berkeliling Jakarta seharian penuh dengan bus dan MRT, dan saya yakin, kami tidak tahu. Indonesia sudah menjadi standar, hanya melihat sistem transportasinya saja sudah begitu. Ketepatan waktu, kebersihan, kenyamanan. Dalam semua aspek, Indonesia memimpin Jerman. Namun, yang paling mengesankan adalah hati orang-orang. Hati yang saling mempertimbangkan, menjaga ketertiban, dan saling mengalah. Malam itu, setelah kembali ke hotel, saya menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Pemandangan malam Jakarta benar-benar indah. Gedung-gedung yang bersinar, kendaraan-kendaraan yang mengalir dengan tertib, jalanan yang bersih. Semuanya menciptakan harmoni yang sempurna. Saya mengunggah tulisan panjang di SNS. Hari ini saya berkeliling kota Jakarta, seharian penuh. Di MRT, di jalanan, di mana-mana saya melihat wajah Indonesia yang sebenarnya. Ketepatan waktu bukanlah kebetulan, melainkan budaya. Berhenti di lampu merah membuat seluruh kota bergerak lebih cepat. Ketertiban sebagai ganti kebisingan, saling mengalah sebagai ganti keramaian. Kami benar-benar tidak tahu. Indonesia sudah menjadi standar. Hari kelima, kami mengunjungi sebuah taman kota yang luas. Kami ingin melihat sisi kota yang lebih santai. Saat tiba di taman, saya terkejut. Taman itu benar-benar luas dan bersih. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang. Banyak orang menggunakan taman, tetapi semua menjaga kebersihan. Tidak ada satupun sampah yang terlihat. Julia berseru kagum. Begitu banyak orang, tapi mengapa bisa sebersih ini? Tobias menjawab, sepertinya semua orang membawa pulang sampah mereka. Lihat itu. Orang-orang memasukkannya ke dalam kantong dan membawanya pulang, kan? Memang benar. Orang-orang memasukkan sampah yang mereka hasilkan ke dalam kantong dan membawanya pulang. Saat saya duduk di bangku taman untuk beristirahat, sekelompok siswa sekolah menengah pertama lewat. Mereka berjalan sambil memungut sampah, padahal bukan mereka yang membuangnya. Saya melihat pemandangan itu dan hati saya terasa hangat. Pendidikan bisa begitu berbeda. Ya, di sini, kami mengunjungi Monumen Nasional. Katanya ini adalah tempat bersejarah. Di pelataran Monas banyak sekali orang, tetapi di sini juga tertib. Banyak turis, tetapi semua mengamati dengan tenang. Saya berdiri di depan pemandangan yang syarat sejarah itu, dan berpikir, bagaimana negara ini bisa berkembang sejauh ini. Kepala sekolah menjelaskan, Indonesia, sekitar 70 tahun yang lalu, berada di tengah reruntuhan perang. Namun, mereka berinvestasi dalam pendidikan, mengembangkan teknologi, dan yang terpenting, orang-orang saling bekerja sama. Mereka membangun budaya di atas teknologi, dan orang-orang di atas budaya. Saya mencatat kata-kata itu dalam hati saya. Itu tidak mungkin hanya dengan teknologi, harus ada budaya, dan yang menciptakan budaya itu pada akhirnya adalah hati orang-orang. Malam itu, setelah kembali ke hotel, saya berbaring di tempat tidur dan memikirkan banyak hal. Semua yang saya lihat dalam perjalanan ini melintas seperti kilasan. Kesan pertama, Bandara Soekarno-Hatta, ketepatan waktu kereta api, kebersihan MRT, kesempurnaan kereta cepat, kenyamanan bus, pertimbangan orang-orang. Semua itu adalah kejutan besar bagi saya. Dan saya menyadari, negara maju sejati bukanlah negara dengan gedung-gedung tinggi dan teknologi yang bagus, melainkan negara dengan hati orang-orang yang indah. Teknologi di atas budaya, budaya di atas manusia. Sekarang saya sepenuhnya memahami arti kata-kata ini. Semua sistem di Indonesia sempurna bukan karena teknologi. Itu karena orang-orang saling mempertimbangkan, menjaga ketertiban, dan menepati janji. Saya mengunggah tulisan terakhir di SNS. Besok saya akan pulang ke Jerman. Jujur, saya tidak ingin pulang. Karena saya ingin belajar lebih banyak di sini. Teknologi di atas budaya, budaya di atas manusia. Sekarang saya merasa mengerti arti kata-kata ini. Kekuatan sejati Indonesia adalah hati orang-orang. Pertimbangan, ketertiban, saling mengalah.
Hal-hal kecil seperti ini yang terkumpul sehingga menciptakan negara yang hebat. Saya belajar di sini bahwa negara maju sejati disempurnakan oleh kualitas hati. Komentar membanjiri secara eksplosif. Clara, kamu benar-benar berubah. Ya, saya juga ingin pergi ke Indonesia. Menurutku Jerman juga punya banyak hal yang harus ditiru. Indonesia Jaya. Saya membaca komentar sambil meneteskan air mata. Karena saya menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya sebelum berangkat. Dan sekarang saya merasa sangat malu. Namun, pada saat yang sama saya juga bersyukur. Karena melalui perjalanan ini, saya bisa belajar apa yang benar-benar penting. Pagi hari ke-6 saat bersiap untuk keberangkatan, saya merasakan suasana hati yang campur aduk. Karena hari ini adalah hari kembali ke Jerman. Perjalanan ke Indonesia selama 6 hari akan berakhir. Sambil mengepak koper, saya terus ragu. Apakah saya benar-benar harus pulang? Saya ingin tinggal lebih lama di sini. Saya melihat pemandangan pagi Jakarta yang terakhir di luar jendela. Jalanan yang bersih, orang-orang yang bergerak dengan tertib, bus-bus yang lewat dengan tenang. Semua itu sekarang terasa sangat akrab dan berharga. Saat keluar dari hotel dan naik bus menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para siswa semuanya diam. Biasanya, mereka pasti sudah ribut karena akan pulang. Tetapi anehnya, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Julia duduk di sebelah saya dan berbisik, "Clara, sekarang saya merasa sangat campur aduk. Ingin pulang ke rumah, tetapi juga ingin tinggal lebih lama di sini." Saya mengangguk. Saya juga begitu. Saya benar-benar belajar banyak. Ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Di dalam bus, saya berbicara dengan teman-teman tentang 6 hari ini. Tobias berkata, "Jujur, awalnya kita meremehkan Indonesia, kan? Tapi setelah datang ke sini, mereka jauh lebih maju dari kita." Siswa lain juga menimpali. Ya, sistem transportasi, ketertiban orang-orang. Semuanya sempurna. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya melihat bandara dengan mata yang sama sekali berbeda dari seminggu yang lalu. Saat pertama kali datang, saya hanya berpikir itu bersih, tetapi sekarang saya memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kebersihan yang sempurna, staf yang ramah, sistem yang efisien. Semua itu tercipta berkat usaha dan pertimbangan orang-orang. Setelah check-in, kami menuju lobi keberangkatan. Saat melewati pemeriksaan keamanan, saya kembali terkesan dengan keramahan staf. Sambil berbelanja terakhir di area duty free, saya membeli banyak oleh-oleh Indonesia. Saya ingin memberikannya kepada keluarga dan teman-teman. Di jalan menuju gerbang keberangkatan, saya melihat keluar jendela. Landasan pacu terlihat, pesawat-pesawat berbaris rapi, dan staf darat berkomunikasi dengan sempurna menggunakan sinyal tangan. Semua kendaraan bergerak tanpa satu pun kesalahan. Saat melihat pemandangan itu, hati saya terasa hangat. Tanpa sadar, air mata saya mengalir. Julia bertanya dengan terkejut, "Clara, mengapa kamu menangis?" Saya tidak bisa menjawab. Air mata terus mengalir. Kepala sekolah mendekat. "Clara," saya berkata dengan suara bergetar, "Bapak, kami benar-benar salah. Kami tidak tahu apa-apa. Indonesia sudah menjadi standar. Di bandara, di MRT, di kereta cepat. Jauh lebih maju dari Jerman, yang kami banggakan sebagai negara maju." Siswa lain juga menundukkan kepala. Tobias juga berkata sambil meneteskan air mata, "Benar, kami terlalu sombong." Saya melanjutkan. Tapi yang paling mengejutkan adalah, semua ini bukan karena teknologi, melainkan karena hati orang-orang. Pertimbangan, ketertiban, saling mengalah. Hal-hal kecil seperti ini yang terkumpul sehingga menciptakan sistem yang sempurna. Guru tersenyum hangat dan berkata, "Akhirnya kalian mengerti. Ya, apa itu negara maju sejati?" Saya mengangguk sambil terisak. "Ya, Bapak. Menurut saya, negara maju sejati bukanlah negara dengan gedung-gedung tinggi dan teknologi yang bagus, melainkan negara dengan hati orang-orang yang indah. Negara maju sejati disempurnakan oleh kualitas hati." Pengumuman boarding terdengar. Kami naik pesawat. Setelah duduk di kursi, saya terus melihat keluar jendela. Saat pesawat lepas landas, pemandangan Jakarta perlahan mengecil. Gedung-gedung yang bersinar, jalanan yang tertib, semuanya terpatri dalam ingatan saya. Saya bersumpah dalam hati, saya pasti akan datang lagi, dan belajar lebih banyak lagi. Setelah tiba di Jerman, kami benar-benar banyak berubah. Saat kami mengadakan presentasi tentang perjalanan ke Indonesia di sekolah, aula penuh sesak. Saya berdiri di panggung presentasi. "Kalian semua, Indonesia adalah negara yang harus kita pelajari. Teknologinya juga canggih dan sistemnya sempurna, tetapi yang terpenting adalah hati orang-orang." Saya menjelaskan sambil menunjukkan foto dan video.
Para siswa menunjukkan ekspresi terkejut. Benarkah sebersih ini? Apakah tingkat ketepatan waktu 99% mungkin? Setelah presentasi selesai, saat sesi tanya jawab, seorang siswa bertanya, "Clara, jadi kamu tidak lagi berpikir Jerman yang terbaik?" Saya menjawab dengan penuh keyakinan, "Jerman juga luar biasa, tapi kita harus belajar apa yang perlu dipelajari. Kita juga harus mempraktikkan budaya pertimbangan yang saya pelajari di Indonesia." Orang tua kami awalnya juga tidak percaya. Namun, setelah melihat video yang saya rekam, mereka perlahan mulai mengakuinya. Ayah saya, setelah melihat video kereta cepat, terdiam sejenak. "Benarkah lebih baik dari Eis Jerman?" "Ya, ayah. Lebih cepat, lebih tenang, dan lebih tepat waktu." Ibu saya juga berseru kagum setelah melihat video MRT. Begitu bersih dan tertib. Saya juga menunjukkan video kepada kakek saya. Setelah menatap layar untuk waktu yang lama, kakek berkata, "Saya salah. Saya meremehkan Indonesia. Dan sekarang, saya kembali akan naik pesawat ke Indonesia. Saya akan datang lagi setelah 1 tahun. Kali ini, saya berencana tinggal selama 6 bulan sebagai siswa pertukaran." Sebelum keberangkatan, saya melakukan wawancara dengan media Jerman. "Clara, apa yang ingin Anda pelajari di Indonesia?" "Saya ingin memahami lebih dalam budaya pertimbangan, dan saya ingin menyampaikannya kepada Jerman." "Apakah Anda pikir Indonesia lebih baik dari Jerman?" "Ini bukan perbandingan. Kita saling belajar. Tetapi yang jelas adalah Indonesia memiliki banyak hal yang harus kita pelajari." Sambil menuju gerbang boarding, saya berpikir, bayangan diri saya yang sombong setahun yang lalu terlintas di benak saya. Saat itu, saya meremehkan Indonesia dan yakin hanya Jerman yang terbaik. Tapi sekarang saya mengerti. Negara maju sejati disempurnakan oleh kualitas hati. Dan hati itu dimulai dari pertimbangan kecil. Kalian semua, bagaimana cerita hari ini? Apakah kalian bisa merasakan gambaran negara maju sejati yang ditemukan oleh siswa-siswa sekolah menengah atas elit Jerman di Indonesia? Ketertiban MRT yang kita anggap biasa, ketepatan waktu kereta cepat, hati yang saling mempertimbangkan. Sebenarnya, semua itu adalah gambaran istimewa Indonesia yang membuat dunia iri. Kalian semua, mulai hari ini, banggalah lebih lagi pada Indonesia. Dan ingatlah, satu pertimbangan kecil, satu ketertiban kecil, akan membuat kita semua lebih bahagia. Untuk subscribe di sini, dan jika Anda mendukung dengan like, kita akan bertemu dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Ini adalah saluran yang memperkenalkan episode-episode inspiratif dari luar negeri.